Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Mohon kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat mencerna apa yang Ibu sampaikan hari ini. Pelajaran hari ini produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu akan membahas KD 13, KD 12 dan KD 412. Nah, untuk KD 312 yaitu menganalisis peluang usaha, untuk KD 412 merencanakan produk usaha. Untuk materi ajarnya adalah analisis peluang usaha. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam peluang usaha, banyak sekali pepatah dalam meningkatkan semangat dan optimis di dunia bisnis. Salah satunya, kesempatan itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Tolong ya diingat, kesempatan itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, kita akan membahas mengenai peluang usaha dalam bisnis daring dan pemasaran. Nah, sekarang ini bisnis daring telah menjelma menjadi raksasa baru dalam kancah bisnis. Banyak konsumen yang beralih dari bisnis retail fisik menuju bisnis daring. Nah, hal tersebut tidak luput dari kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh bisnis online. Namun kita juga masih belum mengetahui seberapa besar peluang usaha bisnis daring. Nah, di sini peluang usaha merupakan suatu kejadian ketika seorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan usaha. Lanjut ya. Ini ada unsur-unsur peluang usaha. Nah, sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausaha harus memperhatikan beberapa unsur dalam membuka peluang usaha. Bisa dilihat di sini, lihat karakter usaha dengan karakter pribadi kalian. Nah, tujuannya adalah melihat karakter dasar Anda harus sesuai dengan karakter usaha yang kita miliki. Terus yang kedua, lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut karena rasa suka pada suatu bentuk usaha atau membuat seorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankan sehingga nantinya akan membuahkan hasil yang baik. Nah, karakter yang ketiga, lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Sangat penting bagi kita untuk mengukur kekuatan diri dengan tujuan apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Nah, selain unsur yang tiga ini, terdapat unsur lain yang dianggap penting dalam membuka peluang usaha, seperti melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang kita geluti, membuat inovasi baru, bisa juga sesuai dengan keahlian, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, terus bisa memanfaatkan koneksi dan reaksi dalam rangka promosi dan pengembangan usaha. Bisa juga mengamati kecenderungan sehingga kita bisa memperbaiki kegiatan usaha yang baru kita saja dimulai. Jadi mengamati, kita menyontek orang lain, atau bisa juga mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada agar kekurangan pada produk dan jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Atau lanjut, bisa pemahaman produk dari perusahaan lain. Nah, next lanjut, menganalisis peluang usaha lewat analisis SWOT ya. Menganalisis peluang usaha lewat analisis SWOT. SWOT sendiri kalian sudah paham apa SWOT itu? Yaitu sebuah bentuk analisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. Nah, SWOT memiliki unsur-unsur. Apa aja sih SWOT itu? Strength ya, atau disebut sebagai analisis kekuatan. Jadi suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul
dari suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan. Itu yang namanya strength. Yang kedua, weakness atau disebut sebagai analisis kelemahan, yaitu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Itu weakness. Ketiga, opportunity disebut sebagai analisis peluang, suatu kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Nah, itu opportunity. Yang terakhir, threat atau disebut sebagai analisis ancaman, yaitu suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi threat itu adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan yang menyebabkan kemunduran. Lanjut, next. Kita lanjut ke cara menemukan peluang usaha. Peluang usaha bukanlah hal yang ditunggu. Peluang usaha itu harus ditemukan. Oleh karena itu, kita harus bagaimana cara menemukan peluang usaha. Pertama, mencari peluang melalui internet atau pemanfaatan IT. Nah, tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi membawa manusia kepada era serba digital. Begitu pula dengan berwirausaha. Jadi banyak yang kita dengar mengenai banyak orang yang usahanya sukses melalui fasilitas internet atau lebih dikenal dengan dunia maya. Nah, hal ini dapat kita jadikan sebagai peluang dalam berwirausaha. Nah, kedua, bagaimana kita mencari informasi peluang usaha melalui buku. Nah, bisa. Nah, saat ini sudah banyak buku yang bertema tentang bisnis dan menangkap berbagai peluang usaha yang dengan mudah biasanya dapat kita lakukan. Nah, untuk menambah wawasan kita mengenai peluang usaha, kita kemungkinan ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita menggali peluang usaha melalui orang yang sukses sebelumnya. Jadi, kesempatan ini diambil untuk menggali informasi dari pengalaman orang lain yang sudah berpengalaman. Oke, lanjut. Slide selanjutnya, masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha. Nah, setiap usaha yang baru akan dibangun pastinya akan memiliki berbagai jenis masalah. Namun, setiap masalah pasti mempunyai solusi yang ditawarkan. Nah, di sini ada masalah dan ada solusinya. Contoh, 1. Masalahnya kurangnya objektivitas. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya adalah mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk dan jasa. Nah, masalah yang kedua, kurangnya kedekatan dengan pasar. Nah, solusinya bagaimana? Dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. 3, ada masalah pemahaman kebutuhan teknis dan tidak memadai. Solusinya memahami persyaratan teknis dan dari produk. 4, diabaikannya kebutuhan finansial. Bagaimana solusinya? Menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Ada lagi masalah kurangnya diferensiasi produk. Solusinya mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk dan jasa. Masalah selanjutnya, pemahaman hukum yang tidak memadai. Solusinya menjamin produk dan jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dengan pesaing. Masalah modal. Solusinya bagaimana? Melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang dan jasa. Itu masalah dan solusinya. Lanjut. Masalah dan solusi lanjut.
Analisis peluang usaha bisnis online. Analisis peluang usaha bisnis online. Dahulu perusahaan dan pelaku bisnis mengandalkan media cetak, televisi, serta radio untuk memasarkan produk mereka. Nah, sekarang perusahaan dan pelaku bisnis mengandalkan jejaring sosial untuk memasarkan produknya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Next, memulai bisnis online. Untuk memulai bisnis online, kekurangan modal biasanya menjadi alasan seorang untuk menunda atau tidak memulai usaha atau bisnis. Apabila tidak mempunyai banyak modal, solusinya adalah menjalankan usaha atau bisnis melalui internet karena tidak mengeluarkan modal yang besar. Yang dibutuhkan hanyalah website dan rekening bank. Oke. Untuk analisis SWOT dalam bisnis daring, Ibu minta coba kalian cari tahu. Ya, Ibu masukkan tugas nih. Coba kalian cari tahu. Misalnya kekuatan dalam bisnis online itu apa, kelemahan dalam bisnis online itu apa, kesempatan dapat dalam bisnis online itu apa, ancaman-ancaman yang biasa terhadap bisnis online itu apa. Nah, ini untuk analisis SWOT dalam bisnis daring, Ibu berikan tugas untuk kalian. Ada 4 pertanyaan, ada 4 yang harus kalian uraikan. Oke, paham ya? Sampai di sini kita lanjut lagi. Usaha agar bisnis daring tetap berjalan. Itu bagaimana? Usaha agar bisnis daring tetap berjalan itu bagaimana? Pertama adalah definisikan produk dengan baik, ya. Detail produk sangat penting dalam situs online shop, termasuk rincian seperti ukurannya, warna yang tersedia, cara pengirimannya bagaimana, dan berat produknya berapa, kompatibilitas produk, atau ukuran sebuah artikel mengenai pakaian yang harus diperhatikan dengan spesifiknya. Nah, yang kedua, foto harus berkualitas tinggi. Setelah konten, foto kualitas tinggi dari produk adalah hal yang paling penting. Kedua, dalam situs online shop, foto-foto berkualitas tinggi harus tersedia dan dapat diperbesar tanpa menjadi blur. Foto besar akan mengurangi pertanyaan dari pelanggan. Foto juga harus diambil dari berbagai unsur sehingga tidak dapat pertanyaan tentang ukuran relatif atau komponen produk. Nah, yang ketiga, kebijakan harus mudah diakses. Ada layanan yang akan menginformasikan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung dan prosedur yang jelas tentang perusahaan, daftar pengiriman, adanya retur barang, jam pelayanan, dan lain-lain. Jadi pelanggan akan tahu hal-hal yang mendasar dari proses jual beli dan pelanggan tidak akan mengajukan pertanyaan. Nah, yang lanjutnya, program analitik yang kuat. Nah, ini pedagang online harus tahu dari mana pelanggan mengakses situs online shop, apakah dari mulut ke mulut atau dari kata kunci yang dicari di Google, ya. Salah satu hal yang paling mudah untuk melihatnya adalah dengan cara melihat tingkat naik turunnya. Jadi tingkat naik turun adalah jumlah waktu yang dihabiskan pada halaman webnya sebelum keluar. Nah, itu. Nah, lanjut, informasi tentang kontak perusahaan yang jelas. Jadi informasi kontak yang harus tercantum pada setiap halaman, selain agar pelanggan tidak bingung mencarinya, dengan adanya nomor telepon yang terdaftar akan membuat pelanggan lebih percaya dan tidak takut untuk membeli di situs online shop penjual. Jadi jangan lupa cantumkan alamat fisik dan alamat email. Nah, apabila informasi tersebut tercantum
Dengan jelas, integritas penjual menjadi lebih baik dan membuat komunikasi pembeli lebih efisien. Nah, usaha selanjutnya adalah fungsi pencarian yang baik. Situs online shop harus memiliki kemampuan untuk melacak spesifikasi produk seperti ukuran dan kesediaan, serta memiliki kemampuan bagi pelanggan untuk melihat apa yang dibeli pelanggan lain gitu ya. Terus lanjut, buatlah tombol ajakan. Penjual dapat membuat tombol tindakan seperti beli sekarang, order sekarang, atau download di sini. Nah, idealnya tombol ini akan muncul pada setiap halaman. Nah, setiap halaman harus membawa ke suatu tindakan seperti pembelian, pengisian formulir. Harus ada hasil yang jelas saat mengakhiri setiap produk pada halaman. Terus tekun dalam memasarkan online shop ya. Jadi promosi online adalah hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi online shop dari pesaing lainnya. Perhatikan SEO-nya toko online kita dengan memperhatikan kinerja SEO web kita untuk bisa menilai SEO lebih baik. Gunakan Google Keyword Tool atau Word Tracker untuk menentukan istilah pencarian terkemuka yang sesuai untuk produk dan penjual. Jadi ini materi ini untuk analisis peluang usaha. Ibu sampai di sini dulu. Mohon ya dipahami benar. Nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya dengan KD yang 3.13 dan 3.14. Jadi tolong tugas yang tadi Ibu berikan di tengah-tengah materi kalian selesaikan sesuai dengan deadline-nya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.